Tanggapan aku kan ini namanya sosial media kan. Pasti sosial media itu rata-rata yang ditunjukin itu tuh yang bagus-bagus aja. Mungkin ada orang yang nunjukin kalau dia lagi galau, kalau lagi apa, tapi pasti rata-rata tuh tunjukinnya yang sempurna-sempurna aja, yang happy-happy aja. Kita kan juga nggak tahu kehidupan orang tuh aslinya tuh kayak mana. Even dia aslinya bener-bener kayak gitu, pasti dia punya kekurangannya sendiri gitu. Jadi ya menurut aku walaupun kayak gitu ya itu hidup orang masing-masing ya, wajar-wajar aja sih. Nama gue Dinda, gue umurnya 19 tahun. Sekarang masih kuliah jadi mahasiswi dan juga fokus jadi penyiar radio. Oke, nama gue Dava, umur gue 21 tahun. Aktivitas gue sekarang, gue jadi engineer dari sebuah perusahaan swasta. Kenalin, nama aku Syafa Ramadhani Harja. Aktivitas aku sekarang mahasiswa semester 1, umur aku 19 tahun. Gue Andrea Vanca, umur gue 21 tahun. Sekarang aktivitas gue mahasiswa. Nama gue Diana Widyasari, aktivitas gue mahasiswa, umur gue 19 tahun. Main dong. Main? Aku main udah lama banget dari SMP. Main dong. Sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lah kira-kira. Kurang lebih 1 jam lah gue ngabisin buat main Instagram. Mungkin kalau dulu main Instagram itu aku kecanduan banget ya, sampai hampir 24 jam itu aku mainin terus, sampai aku begadang nggak jelas mainin Instagram doang. Tapi kalau sekarang mungkin aku baru masuk kuliah kali ya, jadi banyak tugas-tugas gitu, jadi aku nggak sempet main Instagram. Jadinya malah sekarang Instagram tuh lagi aku uninstall biar aku nggak nunda-nunda tugas aku. Jadi aku sekarang tuh bisa sehari tuh paling cuma sejam 2 jam atau bahkan nggak sama sekali. Mungkin kalau dikalkulasiin satu hari itu 10 jaman mungkin. Sering banget, apalagi sebelum banyak tugas. Kayak gue emang buka IG terus gitu sih. Mungkin 3 jam, 4 jam. Di Instagram biasanya ngeliatin Instastory pasti ya. Postingan jarang sih sebenarnya. Palingan juga ngeliatin postingan kucing, terus juga hewan, BTS. Gitu aja sih udah. Yang gue lakuin di Instagram itu ngeliat hobi-hobi gue, lihat berita-berita terkini, terus ngeliat orang-orang buat rumah dari primitif gitu sih yang gue suka kalau liat Instagram. Aku biasanya kalau Instagram itu ngeliatin story orang, posan orang kayak biasa, tapi aku paling suka itu ngeliatin akun-akun all shop baju gitu. Aku suka ngeliatin style-stylenya, outfit-outfitnya gitu. Senang aja aku liatnya. Kayak kebanyakan orang kali ya, buka explore story gitu-gitu lah. Nyari apa yang kesukaan gue mungkin. Biasanya sih gue liat snapgram, terus stalk selebgram atau artis yang gue suka, jualan online juga, gitu-gitu. Pasti pernah ya? Pasti semua orang juga pernah. Dan poin dari sosial media itu juga kan untuk menunjukkan sisi yang mau lo tunjukin ke orang-orang gitu kan. Dan kalau misalnya gue merasa insecure pasti pernah ngelihat. Mungkin kayak ngelihat, wah keren banget sih dia bisa lakukan hal itu gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, buat apa ujungnya? Kayak kalau misalnya lo hanya insecure terhadap seorang persona orang yang diliatin sama dia, buat apa gitu, nggak guna aja. Lebih baik lo fokus sama diri lo sendiri aja gitu. Dan ketika lo fokus sendiri, lo bakalan happy sendiri juga tanpa ngelihat keuangan dan lain-lain gitu. Menurut gue sih. Kalau insecure sih enggak ya, tapi kalau melihat orang memamerkan kekayaan tuh banyak sih. Terlebih orang-orang yang gue kenal, banyak banget gitu. Kalau insecure gara-gara ngeliat Instagram pasti pernah ya, karena kan orang-orang Instagram tuh wah-wah banget,
kelihatannya sempurna banget hidupnya. Tapi kalau aku sendiri, aku sadar kalau insecure itu lama-lama jadinya bisa nimbulin rasa iri, terus jadinya nggak suka sama orang gitu kan. Jadi ya udah, insecure itu aku jadiin motivasi aja buat diri aku sendiri. Karena misalnya aku kalau lagi pengen barang itu gitu ya, suatu barang, dan orang tuh kayaknya cepet banget gitu dapetin barang itu. Karena aku tuh anaknya paling nggak mau minta duit sama orang tua. Jadi aku tuh kayak insecure itu aku jadiin motivasi gitu loh buat bikin diri aku sendiri greget gitu. Pokoknya gue suatu saat harus bisa beli tuh barang pakai duit gue sendiri. Iya sih, cuman kalau insecure mah enggak sih. Apa ya? Kalau Instagram itu semua orang tuh bebas mau ngapain aja gitu kan, mau nampilin apa yang mereka mau gitu. Soalnya menurut gue Instagram tuh kayak tempat terserah lo pengen nge-branding diri lo tuh model gimana gitu. Mungkin kebanyakan orang ada yang nge-branding diri mereka kayak gue ini orang kaya gitu, atau gue orang punya gitu. Ya balik lagi ke kebutuhannya masing-masing sih untuk apa mereka nge-branding diri gitu. Insecure sih pasti ya, kayak sering, tapi bukan ke situ sih, lebih kayak ke insecure ke orang-orang cantik banget, gila, kayak ya itu yang sih yang buat gue insecure biasanya. Sebenarnya kalau tanggapan gue, jujur sih biasa aja. As long as emang hal itu sesuai sama kantong dia gitu, nggak terlalu maksain. Karena beberapa orang juga yang terlalu memaksakan pengen terlihat wah, tapi sebenarnya nggak punya uangnya gitu kan. Lebih baik ya, gue sih tipikal orangnya yang biasa-biasa aja terhadap kehidupan orang lain, nggak terlalu ngurusin banget karena itu kan kehidupan orang, bukan kehidupan gue gitu. Tanggapan gue soal itu, apa ya? Menurut gue dengan lu memamerkan kekayaan, lu tuh sangat ingin diakui. Kalau melihat kekayaan itu apa ya? Fuck lah buat lu semua yang kayak gitu. Tanggapan aku, kan ini namanya sosial media kan. Pasti sosial media itu rata-rata yang ditunjukin itu tuh yang bagus-bagus aja. Mungkin ada orang yang nunjukin kalau dia lagi galau, kalau lagi apa, tapi pasti rata-rata tuh tunjukinnya yang sempurna-sempurna aja, yang happy-happy aja. Kita kan juga nggak tahu kehidupan orang tuh aslinya tuh kayak mana. Even dia aslinya bener-bener wah kayak gitu, pasti dia punya lah kekurangannya sendiri. Jadi ya menurut aku, walaupun kayak gitu ya itu hidup orang masing-masing ya, wajar-wajar aja sih. Tanggapan biasa aja sih palingan mah. Tahu juga tuh balik ke orang-orangnya ya, balik lagi ke mereka personalnya sih. Itu hak-hak mereka kan. Yang penting mah nggak saling kayak contohnya tuh bikin orang insecure gitu tuh, nggak usah diambil negatifnya aja palingan mah. Toh juga biarin aja, toh lo juga bisa menjadi apa aja sih di Instagram. Kalau misalnya ngeliat orang dia nggak pernah terlihat miskin, atau ngeliat orang nge-branding dirinya mereka orang kaya, toh lo juga bisa gitu kan. Tapi balik lagi ke diri lo gitu, mampu atau enggaknya lo, asal jangan fake gitu. Menurut gue kebalik lagi sih ke diri gue, kayak gimana caranya bersyukur, kayak self love aja. Kalau positif banyak sih ya. Positifnya gue bisa nemuin banyak banget teman-teman yang bahkan gue sendiri juga nggak pernah ketemu di kehidupan nyata gitu. Relasinya banyak banget. Terus juga dari Instagram gue bisa berbisnis. Dari bisnis itu juga bisa berkembang banget di Instagram, dari Instagram Ads dan lain-lain. Terus juga bisa jadi tempat pelarian dari kebosanan juga sih Instagram, itu positifnya. Tapi juga negatifnya termasuk pelarian tadi, karena lo pelarian dari kehidupan lo, ujungnya lo nggak ngelakuin hal-hal yang harus lo lakuin, kayak ngegas itu kan, akhirnya lo teledor dan lo keasikan main sama Instagram. Itu kan hal negatif sih, sampai lo bisa ngeluangin waktu sekian lama di Instagram, padahal kalau di kehidupan nyata lo bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu negatif banget sih menurut gue. Dampak positif Instagram menurut gue bisa dapat berita terkini, gue bisa update, gue nggak ketinggalan zaman. Tapi yang negatifnya menurut gue itu memamerkan kekayaan, ria gitu-gitu. Dan itu apa yang ngebuat orang juga menjadi
iri hati sih. Kalau dampak positif bagi aku tuh jadi bisa ketemu teman-teman lama gitu. Kayak misalnya aku punya teman TK atau teman SD yang udah lama banget gak ketemu. Aku jadi bisa tahu gitu loh kabarnya walaupun gak se-DM-an gitu. Tapi aku bisa dari ngeliat story-nya, ngeliat postingannya kayak oh sekarang dia udah masuk universitas ini, oh sekarang dia udah di sini gitu. Terus tuh juga dari Instagram bisa nambah-nambah teman, nambah-nambah relasi juga. Kalau dampak negatifnya, kalau ke aku sendiri sih dampak negatifnya itu aku kecanduan. Karena aku tuh anaknya dulu candu banget sama Instagram. Jadi banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas aku yang jadinya terabaikan gara-gara aku tuh main Instagram mulu, ngeliatin story-story orang mulu, kayaknya seru gitu kan. Jadi aku nunda-nunda semua. Sampai sekarang aja kan aku uninstall Instagram gara-gara itu, biar aku gak kecanduan gitu. Sama aja ya, kebanyakan platform media sosial kebanyakan ya. Yang positifnya ya kita bisa dapat relasi lah banyak. Kita bisa buka wawasan kita lagi lah. Soalnya di Instagram kan banyak tuh dari seluruh dunia yang nge-share konten kah atau kehidupan sosial mereka kah. Kita bisa lebih tahu lah kehidupan orang-orang tuh bagaimana gitu. Dan juga banyak banget informasi-informasi kayak edukasi gitu lah. Yang positifnya. Negatifnya mungkin gue lebih prihatin ke cyberbullying sih. Soalnya banyak banget tuh di Instagram yang mereka bikin fake akun gitu dengan tujuan menghujat orang lain gitu-gitulah. Kayak yaudah lo pengen hujat orang tapi lo sendiri nggak berani nampakin siapa lo gitu kan. Malah menjadi nyerang psikis orangnya gitu. Yang ada orang malah makin minder untuk menampilin siapa diri mereka gitu. Dampak positifnya kita bisa cari hiburan, terus bisa nambah wawasan tergantung kita pakai Instagram kayak gimana. Kalau dampak negatifnya yaitu kita bisa insecure ngeliat orang-orang. Cuman balik lagi sih ke diri kita sendiri.